sekalian, terima kasih atas kedatangan Anda, dan saya akan memperlakukan Anda sebagai manusia, tidak sebagai penonton. Saya sudah mengizinkan 1 jam Anda jadi penonton dan kami menjadi ditonton, dan itu adalah kerepotan-kerepotan yang dibikin oleh kebudayaan manusia. Jadi manusia jadi repot banget, masih cari-cari perkara dengan yang satu nonton, yang satu ditonton. Jadi sekarang kita ini sebagai manusia sudah dirusak-rusak. Begitu kita jadi politisi, kita nggak jadi, untuk jadi manusia sedikit peluangnya. Begitu kita jadi profesional, pedagang, untuk jadi manusia sedikit peluangnya. Juga menjadi, kalau sudah jadi kiai udah bukan manusia lagi. Sudah jadi ulama itu udah bukan manusia lagi. Jadi orang yang berkuasa lantas menjadi lebih besar daripada, hatinya menjadi sombong. Orang yang kaya menjadi sombong, orang pintar menjadi sombong, sehingga gelar-gelar begitu pentingnya. Dan yang belum diperhatikan orang itu begitu jadi alim, ustadz, ulama, kiai itu juga jadi sombongnya luar biasa. Sehingga semua orang yang lain direndahkan di dalam hatinya. Nah, yang saya rindukan adalah pertemuan benar-benar manusia dengan manusia. Begitu Anda masuk masjid, Anda bukan eksekutif, Anda bukan caleg, Anda bukan presiden, Anda bukan orang Muhammadiyah, Anda bukan orang NU. Begitu masuk masjid, masuk gereja, Anda adalah manusia. Dan saya ingin kalau kita ketemu gini, ya ketemu manusia. Cuman kalau kesenian ya gitu, harus seimbang, jalannya harus ke sana, lampunya harus begini. Manusia merepotin dirinya sendiri. Kalau politik harus begini, negara harus begini, akhirnya mampus sendiri sebentar lagi. Nah, jadi saya ingin 1 jam ini adalah muwajahah manusia dengan manusia. Di Amerika, sejak ada televisi, itu 82% pertemuan antar wajah manusia dikurangi. Jadi sudah tidak ada pertemuan antara manusia dengan manusia, tapi yang bertemu adalah profesi-profesi, peran-peran dan lain sebagainya. Meskipun peran sangat penting, tetapi sebenarnya yang kita selalu butuhkan adalah pertemuan manusia dengan manusia. Oleh karena itu, saya tidak pernah mengejar apa-apa kecuali siapa tahu bisa lulus jadi manusia. Nah, kita sudah mengabdi sama kesenian tadi sebentar, sudah ada yang jadi Mbah Pon, itu bayangkan itu. Anda belum tuh mau tuh jadi orang kayak Mbah Pon tadi. Terus korban karu-karuan, itu dulu muridnya iya gitu yang ada yang jadi geletakan di sini gitu ya. Itulah kesenian. Oke, kesenian kita hormati, tapi dia adalah hanya alat bantu. Politik kita hormati, tapi dia hanya alat bantu. Kalau semua alat bantu itu, agama pun itu alat bantu. Agama tidak tinggi derajatnya. Yang tinggi derajatnya adalah manusia. Nabi tidak tinggi derajatnya, karena Nabi hanya orang yang disuruh mengantarkan ajaran Allah kepada manusia. Makanya tadi Mbak Puan bilang Nabi Musa itu tidak sakti, apalagi Ponali. Nabi Muhammad tidak sakti, yang sakti itu cuma Tuhan, la haula wala quwata illa billahil azim. Gitu. Wah, ini kalau saya teruskan ini bisa diharamkan sama Majelis Ulama Indonesia, dan memang saya merindukan untuk diharamkan, tapi kok karena sing wani ngaram-ngaram mah. Jadi kepingin temen aku. Nah, saya ini punya banyak puisi, tapi saya nggak mau baca puisi di depan penonton. Makanya tadi saya tuh bingung, piye mau coba puisi. Ada burung gagak di angkasa. Wah, terus gua aja. Gatel naik. Oh boy, aku sudah katakan kepadamu wahai bangsa Indonesia, apabila nanti ada matahari terbit di timur, gatel naik. Oh boy, qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, wa minan nasi man yaqulu amanna. Ya Allah, Allah, betapa besar dosaku ya Allah. Aduh. Aku minta kepada semua jajaran aparat gayane SBY,
kabeh kepengin dadi presiden nyawang raimu sih. Tahu apa menang bangsa Indonesia? Sak piro tangismu sing wis tau kotokno teko cangkemmu teko mripatmu sak piro. Kok entek-entekno dhuwit sakno kae mek digawe nafsumu. Nah, ini agak teater ini. Loh, kalau teater di skenario itu bukan teater, namanya teater kehidupan, adalah teater yang ini ojo diterus ngene itu. Oke, sekarang mari kita membat-batan satu sama lain. Teman-teman, ini bukan seniman. Saya tidak mau jadi seniman. Mau jadi menungso yang ngelihat agar jadi seniman barang. Silakan jadi seniman, saya kan ambil kesenian Indonesia. Dan mana kalau baca buku kesenian Indonesia, MH tidak ada, gak paten lah. Aku tidak mau jadi seniman dan aku tidak mau jadi kiai, aku tidak mau jadi ustaz. Gengsi aku. Jadi apa? Saya punya martabat. Angel ini. Ilmu ini ya apa itu? Jadi kiai kok gengsi itu ya apa? Ayo mulai nih. Gak saya mau acting atau mau apa ini? Tuhan, ayo deh cepet deh. Gampang acting, jiwa tejo itu bendina acting kalau tejo. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap. Waduh gayanya jo tejo. Nang rabi meneng kono. Saya sedang ingin kita punya kesanggupan untuk mentertawakan diri kita sendiri. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki teknologi internal, struktur mental dan susunan urat saraf akal, serta jenis kelembutan hati yang oleh Tuhan dibikin khusus untuk yang disebut manusia Nusantara. Dan itu tidak ada di seluruh dunia. Hanya orang Indonesia yang pantas memimpin dunia. Karena orang Indonesia itu ibarat kapten kesebelasan, jadi kiper bisa, striker bisa, back bisa, jegal bisa, apa aja bisa. Sogok-sogokan di lapangan lo bisa. Jangan sampai warahmatullahi wasitu gintung jebol, warahmatullahi wa tsunami, warahmatullahi wa azabih dan seterusnya. Jadi ada sistem yang diperjanjikan di antara manusia di segala bidang, dari politik praktis sampai kebudayaan, pendidikan dan lain sebagainya, supaya rahmat Allah itu bisa dikonvert menjadi barokah bersama. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bukan identitas Islam ditunjuk-tunjukkan, karena kita bukan seperti parpol. Kalau parpol itu kampanye tapi kepada dirinya sendiri. Itu ya rada aneh. Mestinya kampanye itu kan campaign itu show your face to others, untuk merayu mereka agar senang sama kamu, maka kamu tunjukkan kebaikanmu kepada orang lain. Tapi tidak ada kampanye di Indonesia seperti yang ada adalah kampanye yang datang orangnya sendiri. Itu kan agak membingungkan. Loh, sudah orang Golkar kok di kampanye Golkar? Dia mesti nyoblos Golkar. Sudah PKS kok masih ngumpulin orang PKS? Mestinya orang PKS datang ke kampanye Golkar, orang Golkar datang ke kampanye PAN. Pokoknya datang ke orang lain itu namanya kampanye. Kalau datang kepada golongannya sendiri loh, itu kan sama dengan wahai ayam, kata kepala ayam, jadilah ayam. Loh iya toh, loh kalau ini pun petek biyen ada. Itu saya enggak paham sama politik itu. Lah iya orang kampanye kok sama dirinya sendiri. Gitu loh. Itu. Ya udah enggak paham aja saya piye to karepe piye. Apalagi kiai-kiai dakwah kepada orang Islam kan itu. Aneh. Dakwah itu mestinya ya kepada pelacur. Datang ke tempat pelacuran. Jadi kalau ada kiai ke pelacuran, jangan kaget. Ngapain dakwah? Sanggeran, kalau di Jogja Sanggeran, ke Surabaya Doli.
Ya terserah metodenya, tergantung alirannya, apa Hizbut Tahrir, apa PKS, apa Majelis Mujahidin, apa Ikhwanul Muslimun, apa Hamas, apa Muhammadiyah, NU, terserah. Tapi ya ada juga metode yang lucu. Caranya berdakwah adalah yang penting simbol-simbol Islam bisa muncul di tempat pelacuran. Jadi kalau datang, lihat-lihat kamar, terus Assalamualaikum, terus dari dalam, Waalaikumsalam Mas, mau disodakoin enggak? Akhirnya sodako bener. Marilah Dek, kita mulai dengan Al-Fatihah. Begitu selesai, Alhamdulillah. Sesuai gendeng katera. Oke, sebuah nomor. Ini hasilnya Kiai Kanjeng dari Belanda, diundang oleh gereja-gereja Protestan seluruh Belanda karena ada kasus yang mereka sebut penghinaan terhadap Islam, kasus Theo van Gogh yang kemudian dibunuh oleh orang Islam Maroko, dan kemudian Geert Wilder yang sekarang sedang diadili di Belanda karena dianggap mengacaukan komunikasi sosial di sana. Dan kita datang ke desanya si Geert Wilder dan seterusnya. Pokoknya kita mengumpulkan semua orang dari berbagai macam agama, dan terutama di Juliana Garden kita kumpulin semua bangsa yang ada di situ, dari Maroko, Turki, Iran, Irak, Suriname, Amerika, Belanda, Jerman. Kita kumpulin jadi satu, kita acara seperti ini, dan selesai itu mereka bikin deklarasi bersama perdamaian seluruh Belanda antar agama, pemeluk agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Terus itu sedang akan dideklarasikan, tiba-tiba Israel nyerbu Gaza. Nah, akhirnya PKS demonstrasi di HI, terus akhirnya sembiringnya di somasi dan seterusnya itu. Nah, akhirnya yang di Belanda ini menjadi tidak terdengar di media, tapi tidak ada masalah karena memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara yang di Gazanya sendiri kan juga orang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Oke, tapi tidak saya perpanjang soal politik, nanti itu saya omongkan kalau saya sudah bertugas saja. Oke. Sambung dengan lagu-lagu gereja, tapi karena kami orang Islam, kami tidak bisa dan tidak mungkin mengucapkan kalimat-kalimat gereja dan Yahudi. Jadi ucapannya tetap ucapan Islam, cuman kendaraan nada dan iramanya kita ambilkan dari teman-teman lain, kan tidak apa-apa toh. Jadi naik haji yang pilotnya orang Kristen ya tidak apa-apa toh. Nah, apalagi naik pesawatnya yang bikinan Iran ya ada, adanya ya Boeing sama Airbus, itu semua bikinan orang Kristen. Nah, jadi kalau naik haji dilarang pakai kendaraan orang Kristen, alhamdulillah berangkang kabeh nang. Katanya bid'ah, ya bid'ah, aduh ya Allah, bid'ah lagi. Ya bid'ah itu apa yang tidak dijalankan Rasulullah tapi kita jalankan. Misalnya Rasulullah tidak pernah nonton ke GKJ, Anda kok nonton GKJ berarti bid'ah. Rasulullah tidak pernah naik ojek, Anda naik ojek bid'ah. Rasulullah tidak punya video player, terus Anda punya video player berarti bid'ah. Rasulullah tidak pernah kirim SMS apalagi chatting, tapi kok Anda chatting berarti itu bid'ah. Jadi semua itu bid'ah. Jadi mulai hari ini wis menekon di omah dodo wis sopo. Bid'ah itu berlaku pada wilayah ibadah makhdhah yang menyangkut perintah Allah langsung, seperti syahadat, sholat, zakat, puasa. Itu kalau Anda tambahin, Anda kurangi, namanya bid'ah. Tapi di luar itu tidak ada masalah. Mau bikin parpol monggo, mau parpolnya satu negara 42 no problem, tidak ada masalah. Meskipun semuanya bunyinya sama, tapi ternyata binatangnya berbeda, tidak ada masalah. Pidatonya sama semua, untuk rakyat sembako turun, semua sama omongannya, tapi namanya berbeda-beda, tidak apa-apa. Ini memang zaman ajaib. Kalau zaman dulu ayam itu ya oh itu ayam. Kalau anjing itu anjing. Kalau kucing sekarang ini bunyinya sama. Pidatonya SBY ya A, omongannya Megawati ya A, Gus Dur kalau ngomong ya A, Prabowo ya sangat A, Wiranto ya A, kabeh A, tapi ternyata bukan ayam. Mereka ada yang anjing, ada yang serigala, ada yang kucing, ada yang musang, macam-macam, tapi bunyinya sama. Itu oh. Nah, ini ajaib.
ajaib, tapi tidak apa-apa. Indonesia kalau bukan Indonesia tidak ada yang seperti ini. Maka Allah itu cinta banget sama Indonesia, cinta. Diambilkan surga dikit, ditaruh jadi Indonesia tanah airku. Itu diambil dari surga. Tanahnya paling kaya, manusianya paling aneh, bakatnya luar biasa, bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Itulah bangsa Indonesia. Nyanyi apa saja bisa. Indonesian Idol tidak kalah sama American Idol. Mau jazz bisa, mau blues bisa, mau Jawa kuno bisa, mau Arab klasik bisa. Hanya orang Indonesia yang bisa apa saja. Itu hanya di bidang ini. Di bidang politik, di bidang teknologi, di bidang ilmu pengetahuan unggul semua Indonesia. Saking hebatnya orang Indonesia sampai mereka tidak butuh kehebatan. Yo, jadi TKW ke Taiwan, ke Arab, kita mengekspor buruh-buruh, budak-budak. Ini orang kurang berpikir jelas. Lah kalau untuk Arab cukup kita kirim TKW dong. Masa kalau kita profesional, kita butuh profesional di sini. Untuk negara-negara begitu kita kirim cukup air TKW. Gimana kok? Ibu cara itu kurang. Semua orang, ayo ramakan, orang ini maju, orang yang belum maju. Kita sudah maju kok, nggak ada masalah. Kita ke oke saja, mau ada beratus di Jakarta penuh terus, tidak ada bis, tidak mau tertawa, bahkan menderita pun dengan penuh tertawa. Itu Indonesia. Dan ada satu makanannya, nggak ada teknologi makanan, nggak ada peradaban makanan sedahsyat di Indonesia. Makanan apa saja ada, kontol kambing, rondo kemul, turuk bentut. Wah, apa ya? Bangkitlah bangsaku,